Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali akan bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Hari ini tanggal 21 bulan September 2024 ya. Emiten yang akan kita bahas ini adalah BAIK dan BBMD ya. Kita melihatnya dari fundamental, terutama dari value investing dan dividend investing ya. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya pemikiran dan cara masing-masing ya. Analisa kita ini juga sebagai bahan edukasi utamanya ya. Dan hasil dari pembahasan kita ini bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten, tapi kita melihatnya berdasarkan data dan kriteria yang kita buat ya. Oleh karena itu ini bersifat opini, karena ini adalah kriteria kita. Setiap investor lain punya kriteria yang berbeda. Baik, kita punya data tadi. Yang pertama ini namanya juga BAIK ya. Bersama mencapai puncak TBK ya. Baik. Kita punya data baru di triwulan 1 2024 ya. Saya telah membuat playlist untuk triwulan 2. Saya letakkan linknya di deskripsi. Bagi Anda yang ingin melihat saham-saham yang sudah saya bahas, bisa cek lewat link sana ya. Dan jika dirasa pembahasan kita bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Dan bagi Anda yang ingin memberikan kontribusi terhadap pembahasan kita, silahkan transfer ke nomor rekening yang tersedia. Kita punya data yaitu di triwulan 2 ini keuntungannya 13,5% ya. Harga sekarang 60. Nilai perusahaannya ini 112. Jadi di saat ini ya kita punya diskon 47% kalau mendasarkan kepada nilai perusahaan ya. Ada 47%. Dengan maksimal atau target harga kita ini sekitar 225, berarti ada sekitar 275% ya. 275% ini dari harga sekarang menuju ke 225 kalau itu terjadi dengan cepat ya. Sehingga di sini rumusannya menjadi bertumbuh kembang. Kemudian maksimal beli kita di 152, berarti ini ada diskon 61%. Sehingga untuk valuasi perusahaan ini ya, kalau kita beli sekarang kita dapat diskon 61%. Kemudian ada proyeksi juga untuk Bagger mencapai 275%. Kapan itu terjadi? Ya kita tidak tahu, cuma ini adalah proyeksi ke depan ya. Masalah terjadi atau tidak, karena masa depan kita tidak ada yang tahu ya. Itu yang pertama. Namun ya, untuk konfirmatornya dividen, padahal perusahaannya sudah untung 13%, tetapi perusahaan belum membagikan dividen. Kita berharap di tahun depan ini perusahaan membagikan dividen ya, harapannya ya. Perusahaan membagikan dividen. Dari data yang berikutnya yaitu dari segi ketahanan perusahaan, disinilah letak permasalahannya kalau menurut saya ya, bahwa perusahaan ini free cash flow-nya masih minus 25%. Mungkin ini yang menyebabkan dari keuntungan 13% perusahaan belum berani untuk membagikan dividen, karena perusahaan masih memerlukan dana tambahan untuk permodalan di triwulan-triwulan berikutnya ya. Kemudian dari segi saham yang ada di bursa dan retail, ini yang ada di bursa 20% dan yang dipegang retail juga 20%, berarti tidak masalah ya. Sehingga untuk data ini dapat kita membuat kesimpulan sementara ya.
Dari semua data ini untungnya sudah di atas 10%, IPS-nya di atas 10 rupiah. Yang jadi concern awal, data awalnya ini adalah bahwa perusahaan free cash flow-nya yang minus ya, free cash flow-nya yang minus. Sehingga untuk perusahaan ini yang menjadi concern kita adalah ini. Dan yang berikutnya tentu saja kita menunggu perusahaan membagikan dividen ya, karena hal-halnya sudah oke. Jadi kita nunggu free cash flow dan perusahaan membagikan dividen. Lanjut, yang kedua kita akan membahas BBMD, Bank Mustika Dharma. Sudah jelas ya bahwa perusahaan ini adalah perusahaan bank. Kita punya dua data, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2. Untungnya 8,07 dan 8,2. Berarti ada peningkatan 0,13 ya. Dari segi permodalan ini ada terjadi penurunan. Keuntungan pun ada penurunan, harga naik sedikit, hanya 2 tik ya. Kemudian dana dari pihak ketiga ini juga meningkat ya. Lainnya di sini retail 9% ya. Sementara keseluruhannya ada di bursa hanya 10%, ini termasuk kecil ya. Hampir dibilang pas-pasan dengan yang disyaratkan oleh bursa ya. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan per bidangnya. Dari segi harga sekarang dibandingkan dengan modal perusahaan, itu harga sekarang sudah di atas dari modal perusahaan sekitar 73%. Sehingga dari harga sekarang menuju maksimal target harga kita 2.370 hanya sekitar 15% saja. Jadi proyeksi untuk potensi bagger mungkin bisa saja, tetapi kalau menurut proyeksi kita ini hanya tinggal 15% ya. Kalau beli sekarang ini proyeksi kita untuk ke maksimalnya itu hanya 15%. Kemudian juga untuk maksimal beli kita ya di 970, harga sekarang sudah 2000-an. Jadi kalau sekarang kita beli, kita harus menambah sekitar 100%, 111% dari harga yang semestinya di 900-an, kita belinya di 2000-an. Sehingga valuasinya ini terbaca mahal. Rumusannya begini, beli sekarang kita harus menambah 100% untuk modalnya, dan targetnya ini hanya sekitar 15%. Sisi baiknya perusahaan ini membagikan dividen ya sekitar 33%. Sehingga dividennya ini sudah termasuk oke ya. Dividennya sudah memenuhi kriteria. Tetapi dengan 33% ini dividen yieldnya di triwulan 2 ya, ini hanya sekitar 1,59, masih di bawah inflasi 3%. Dan data awal di sini ya, data awalnya ini yang menjadi permasalahan awal adalah free cash flow-nya minus 47% dari permodalan ya. Sehingga kalau kita lihat seperti ini ya, minus 47% dari permodalan, berarti free cash flow-nya ini sangat riskan sekali ya. Riskan sekali. Dari segi data lainnya tidak ada masalah, hutang tak berbunganya dalam artian di situ bahwa dana pihak ketiga 232, kalau bisa dana pihak ketiganya sekitar 500-an lah untuk bagusnya ya. Kemudian terakhir retail hanya 9%. Ini termasuk sangat kecil karena dikhawatirkan nanti pergerakan itu menjadi sangat volatil ya. Baik, dari data-data yang kita dapatkan di sini, bahwa pertama keuntungannya masih di bawah 10%. Berarti kita menunggu IPS-nya membaik dulu ya, yang pertama. Yang kedua, karena valuasinya tadi sudah sangat mahal, kita tentu saja menunggu ke valuasi murah, sehingga harga juga nanti kita cek lagi di triwulan berikutnya. Dividen sudah memenuhi kriteria, jadi tidak kita bahas karena nanti dia akan mengikut. Yang paling penting adalah ini,
free cash flow-nya sangat perlu kita cek terus ya. Dan terakhir ini retailnya kalau bisa lebih dari 15 ya, supaya nanti istilahnya volatilitasnya tidak terlalu naik turun terlalu cepat, ataupun nanti juga volatilitasnya kering ya. Itu yang kita tunggu di triwulan berikutnya untuk BBMD ya. Baik, demikian pembahasan kita untuk dua saham kali ini, yaitu BAIK dan BBMD. Sekali lagi pembahasan kita ini adalah untuk edukasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.